Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang virus corona. Ditemani oleh sepupu saya sendiri. Halo, saya Fajar Alimaza, sepupunya Alifah. Sekarang itu lagi ada wabah penyakit baru. Orang-orang menyebutnya itu corona. Terus udah meluas ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut kamu coronavirus itu seperti apa sih? Jadi gini, sebenarnya virus itu dinamakan COVID-19 ya, termasuk golongan dalam jenis virus corona. Jadi corona itu juga ada macam-macam. Di situ ada MERS sebelumnya yang pernah menyerang manusia, dan juga ada SARS sebelumnya yang juga berbahaya bagi ancaman dunia ini. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah virus yang menyerang manusia melalui pernapasan. Jadi ketika masuk pernapasan, virus itu akan menyerang paru-paru kita sehingga membuat paru-paru kita itu menjadi rusak dan kita sulit bernafas seperti itu. Seperti itu. Kemudian penyebab COVID itu sendiri seperti apa? Sampai saat ini masih belum diketahui ya bagaimana penyebab daripada virus corona itu sendiri, karena menurut beberapa sumber yang saya baca itu katanya ditemukan pertama kali itu di Wuhan, Cina, disebabkan oleh kebiasaan orang Cina yang makan hewan-hewan. Jadi virus itu berasal dari hewan yang juga ditularkan kepada manusia karena manusia itu memakan hewan tersebut seperti itu. Karena kan kita lihat kalau di Cina itu orang-orang banyak sering sekali makan hewan-hewan yang aneh-aneh yang gak wajar dimakan seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan ini adalah senjata biologis Cina di mana pada waktu itu katanya di sebuah lab itu bocor sehingga menyebar di kota Wuhan ini sendiri seperti itu. Kemudian bagaimana penyebaran virus corona itu sendiri? Untuk penyebaran virus corona itu saat ini adalah dia itu menyebar melalui bersin, sehingga ketika kita bersin air liur kita itu dan setelah mengapung di udara akan terhirup oleh orang lain, sehingga ketika masuk ke pernapasan maka orang itu akan terkena. Seperti juga melalui kontak antara penderita dengan orang yang masih belum terkena penyakit itu. Jadi bisa saja ketika orang itu terkena kemudian dia melakukan kontak, entah itu mau bersin di sebelah orang dengan tidak menggunakan masker atau dia tidak cuci tangan, kemudian dia memegang orang itu, maka orang itu bisa menyebarkan virus itu kepada orang lain seperti itu. Namun ketika virus itu masuk ke tubuh dan dimakan, sebenarnya virus itu akan mati. Dia akan menyerang sistem pernapasan kita sendiri seperti itu. Berarti penyebarannya cukup berbahaya juga dan Ya, cukup cepat juga. karena virus ini sangat tidak bisa diremehkan karena membuat paru-paru kita itu akan hancur dan melemahkan antibodi kita. Biasanya seperti itu. Terus apa kamu khawatir tentang adanya COVID ini? Tentu saya sangat khawatir. Sebenarnya kalau orang seperti saya itu karena saya itu masih terbilang usia muda, saya yakin bahwa virus itu akan menyerang seseorang dengan kemungkinan bisa meninggal pada orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah. Biasanya imunitas rendah itu dimiliki orang-orang di usia rentan seperti 40 tahun ke atas dan balita yang usia 5 tahun ke bawah. Jadi sebenarnya masa inkubasi corona itu 14 hari. Ketika orang terkena corona dan gejala itu akan muncul ketika dia sekitar 7 hari, dan imun kita itu akan melawan virus corona itu sendiri setelah 7 hari ke depan, sehingga kita akan sembuh dengan sendirinya. Itu yang pernah saya lihat di beberapa sumber video yang sudah saya tonton. Jadi ketika seseorang memiliki imunitas yang kuat, jadi sebenarnya itu sah-sah saja, baik-baik saja. Kita harus menerapkan pola hidup sehat sendiri seperti itu. Jadi yang perlu dikhawatirkan adalah anak-anak usia rentan, anak-anak usia 5 tahun ke bawah dan
orang tua usia 40 tahun ke atas sebenarnya seperti itu. Jadi kalau seperti kita itu sebenarnya bisa survive, bisa sembuh sendiri. Kemudian cara melindungi diri agar bisa sekebal itu dari virus corona misalnya seperti itu, bagaimana? Oke. Sebenarnya kita untuk melindungi diri kita untuk melawan virus corona ini adalah kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan, seperti itu. Jadi kita harus melakukan pola hidup sehat dalam sehari-hari kita. Kita harus misalnya dengan sederhana kita harus mencuci tangan jika ada kesempatan. Terus kita pakai masker, kita jaga jarak yang dinamakan cycle distancing. Kita harus ada jarak sekitar 1 meter dengan orang-orang sekitar guna mempertiga. Dan anjuran dari pemerintah kita lebih baik di rumah saja seperti itu. Dan jangan lupa kita atur pola makan. Yang lebih baik itu kita makan dengan 4 sehat 5 sempurna itu sendiri. Terus kita juga harus rajin berolahraga dan berjemur di pagi hari. Katanya itu yang sehat itu jam 10 pagi. Dokter pendidikan seperti itu. Karena virus corona itu sendiri tidak kuat dengan suhu hangat panas manusia itu sendiri. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID itu sendiri? Sejauh ini yang saya tahu itu katanya Cina itu sudah membuat penangkal daripada virus corona ini sendiri, vaksinnya. Karena di sana sekarang kita melihat peningkatan virus corona di sana sudah semakin ditekan, dan saat ini mereka sudah menemukan karena vaksin yang akan siap dikirim ke Indonesia seperti itu. Namun di Indonesia sendiri sekarang kita melihat masih belum ada vaksin yang masuk ke Indonesia, dan rata-rata pasien yang sembuh itu karena mereka memiliki imunitas yang kuat sendiri. Himbauan masyarakat seperti apa? Untuk masyarakat Indonesia sendiri, saya melihat masyarakat Indonesia ini terlalu santuy ya, seperti itu. Ya, kita juga coba kita lihat di negara Italia sendiri. Awalnya mereka itu meremehkan virus ini dan pemerintah tidak segera melockdown wilayahnya mereka sendiri, sehingga terjadi pelonjakan grafik orang yang terkena virus corona setiap harinya. Dan kita melihat sekarang tenaga medis di sana sangat kewalahan dan banyak orang yang meninggal setiap hari seperti itu, persentasenya yang sangat tinggi setelah Cina di posisi kedua seperti itu. Jadi menurut saya, karena orang Indonesia itu kan kita tidak tahu sistem kesehatan orang Indonesia itu seperti apa, dan masih banyak orang yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang virus corona ini. Sebaiknya di beberapa masyarakat ikuti aja kebijakan pemerintah, yaitu kita harus stay di rumah, ikuti pemerintah dan lockdown saja. Kita jaga jarak 1 meter social distancing tadi seperti itu, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan seperti itu. Saran Kalau saran menurut saya sih kembali lagi seperti tadi ya, himbauan kepada masyarakat. Saran saya tetap aja ikuti pemerintah, support each other atau saling mendukung satu sama lain, karena ini kan virus corona itu adalah musuh kita bersama. Jadi kita harus mendukung pemerintah, mendukung kebijakan yang pemerintah. Jangan ada unsur politik di sana, karena ini adalah bahaya bagi kita, mengancam perekonomian kita seperti itu. Jadi ikuti aja lah pemerintah, karena pemerintah juga memiliki kontribusi yang besar, termasuk Bapak Presiden Jokowi sendiri seperti itu. Jadi kita terus ya, kita harus saling menghargai satu sama lain lah, jangan ada perpecahan sampai seperti itu. Yang dikhawatirkan juga kan adanya chaos seperti itu di Indonesia. Jadi itu aja lah pemerintah seperti itu. Terus bagaimana kondisi di Sumeneb sendiri tentang COVID itu? Kalau kondisi COVID di Sumeneb sendiri, saya kan juga mengikuti ya bagaimana perkembangan update berita penyebaran COVID-19 di Sumeneb ini. Sumeneb itu masih termasuk zona hijau, karena di Madura ini yang termasuk zona hijau itu adalah Sampang dan Sumeneb. Dan Pamekasan itu sudah ada yang terkena 1 dampak positif dan menjadi statusnya berubah menjadi zona merah.
Dan menurut saya di Sumedang ini banyak yang pulang juga, dan ini yang saya khawatirkan karena banyak yang orang dari perantauan itu dari Jawa banyak yang pulang Sumedang. Jadi menurut saya Sumedang ini harusnya diadakan karantina saja seperti itu, karena jumlah ODP itu yang dari zona merah ke Sumedang itu semakin bertambah. Takutnya nanti setelah masa inkubasi 12 hari pasti ada kabar baru seperti itu. Jadi menurut saya lebih hati-hati lagi di Sumedang. Alhamdulillah sampai saat ini kondisinya masih zona hijau. Corona itu sebahaya itu. Jadi buat kalian harus hati-hati, jaga diri, jangan lupa sering cuci tangan, jaga kebersihan, pokoknya jaga kebersihan. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.